Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kembali bersama saya Jupri Dejilatantu, Dinas Komunikasi Informatika dan Persadiaan Statistik Kota Palu. Hari ini Kota Palu dan seterusnya insya Allah akan mengupayakan bagaimana untuk mengoptimalisasi tentang PAD yang ada di Kota Palu. Dan hari ini saya bersama Bapak Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra Kota Palu, Bapak Usman SH. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kabarnya Bapak terima Baik Pak Jupri. Alhamdulillah hari ini sehat. pada siang hari Bugar. ya. Baik. Pak, ini Kota Palu akhir-akhir ini bagaimana untuk mengoptimalisasi tentang pendapatan asli daerah, dan ini memang salah satu program ya untuk Kota Palu insya Allah ke depan 2025 untuk optimalisasi tentang pendapatan asli daerah. Dan Bapak dalam hal ini untuk proyek perubahan untuk Kota Palu mengambil tema tentang OPA, optimalisasi pendapatan asli daerah. Seperti apa konsep yang dilaksanakan oleh Pak? Terima kasih Pak Jupri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Salam. Alhamdulillah kita bertemu Pak Jupri. Baik. Hari ini sebagaimana wawancara Pak Jupri mengenai apa itu optimalisasi, bagaimana OPA akan melaksanakan tugas. Ya, baiklah kami jelaskan bahwa dengan proyek perubahan kami yang berjudul optimalisasi pendapatan asli daerah yang berkolaborasi dengan lembaga non pemerintah. Baik. Yang kami branding itu menjadi OPA bergerak bersama. OPA bergerak bersama. OPA bergerak bersama artinya bahwa OPA bergerak bersama itu adalah optimalisasi pendapatan asli daerah ini bukan hanya sendiri pemerintah, tetapi bergerak bersama stakeholder, para tokoh yang ada di masyarakat. Sehingga apa yang kita cita-citakan, pendapatan asli daerah ini bisa meningkat di tahun 2025 ini. Tentunya kalau kita bicara soal optimalisasi atau pendapatan asli daerah, perlu kita ketahui bahwa pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan yang ada di Kota Palu. Mungkin kita sudah lihat pembangunan yang ada di Kota Palu, ya, jalan, drainase, pengadaan mobil sampah, kemudian apa yang kita lihat di belakang ini merupakan adalah bentuk daripada program optimalisasi pendapatan. Begitu pentingnya pendapatan asli daerah, sehingga itu isu strategi Bapak Wali Kota, pendapatan asli daerah adalah merupakan hal yang sangat penting. Oleh karena itu kita harus bergerak bersama. Bukan hanya pemerintah saja, tetapi seluruh komponen daerah harus bergerak bersama untuk mengoptimalkan, untuk meningkatkan daripada pendapatan asli daerah ini. Baik. Demi apa? Demi pembangunan dan demi kesejahteraan masyarakat. Baik. Tentunya Pak, ini dalam kolaborasi tadi, ini ada Bapak tentang kolaborasi tadi. Kolaborasi seperti apa yang dilakukan oleh Bapak dengan lembaga non pemerintah? Ya, bentuk, ya, terima kasih Pak Jupri. Bentuk kolaborasi itu adalah bekerja sama, bisa, ya, bisa bersosialisasi bersama dengan lembaga-lembaga non pemerintah. Ya, tentunya lembaga non pemerintah ini di masyarakat ada di bidang pendidikan, ada di bidang kesehatan, ada di bidang keagamaan. Nah, semua itulah bagian daripada optimalisasi pendapatan asli daerah. Tentunya optimalisasi ini bisa bergerak baik apabila komponen daerah ini bisa bersama-sama bergerak. Tentunya di program ini Bapak sudah jalan ya, sudah ada sebagian yang jalan. Ya, alhamdulillah kolaborasi beberapa tokoh kita sudah ketemu. Baik. Dan alhamdulillah bahwa mereka sangat merespon dan mendukung dengan adanya upaya-upaya pemerintah dalam hal optimalisasi pendapatan asli daerah. Karena mereka katakan bahwa begitu pentingnya ya pendapatan asli daerah ini, karena juga mensejahterakan masyarakat. Ya, masyarakat sejahtera, tentunya kemiskinan kita bisa hilangkan.
Baik. Itu barangkali Pak Jufri. Ini kan memang kan perlu kita publikasikan ke masyarakat ini karena memang masyarakat pemahamannya itu PAD itu dari sampah, ini kan yang paling yang paling ideal, ya. tentang PBB PBB, itu saja. Ini kan retribusi sampah, dengan adanya optimalisasi ini dan Bapak sudah jelaskan, insya Allah mungkin ke depan seperti apa nanti harapan pemerintah ya tentang optimalisasi ini untuk program proyek perubahan yang Bapak lakukan pada tahun 2025 ini. Dan seperti itu. Baik Pak, mungkin ada harapan lagi untuk non pemerintah ini seperti apa nanti ke depan? Ya, tentunya ke depan kita dengan harapan pemerintah kolaborasi dengan proyek perubahan kami ini dapat disahuti oleh semua pihak. Ya, dan tidak sampai di sini saja, tetapi bisa berkelanjutan. Mungkin kita bisa menyeberang ke tahun 2006 lebih kita tingkatkan lagi. Jadi artinya bahwa proyek perubahan yang kami gagas ini insya Allah bisa berkelanjutan. Karena PAD selama otonomi daerah, selama pembangunan ada, insya Allah PAD masih dibutuhkan. Tentunya PAD ini harus terus-menerus kita tingkatkan. Baik. Itu barangkali yang harus kita harapkan ke depan. Ya, tentunya 2025 ini kita harapkan dia meningkat. Begitu juga masuk ke 2026 lebih lagi. Baik. Lebih lagi peningkatan yang ada di masyarakat. Baik, tentunya dengan ini ya perda yang ada ya dimasukkan lagi ke perda. Perda yang ada yang sudah menjadi dasar hukum daripada pajak dan retribusi tentunya menjadi acuan daripada pemungutan pajak dan retribusi. Baik, seperti itu Pak. Ya, siap. Kita ada terima kasih lagi dari Kota Palu, pemerintah Kota Palu. Dalam hal ini Pak Wali Kota mungkin ada ucapan. Ya, melalui kesempatan yang berbahagia dan mulai ini kami ucapkan terima kasih kepada seluruh tokoh-tokoh masyarakat, kemudian semua lembaga-lembaga yang mendukung, kemudian juga termasuk pemerintah, Bapak Wali Kota, Ibu Wakil Wali Kota, dan Sekretaris Daerah, seluruh OPD, pengampu OPD terkait yang betul-betul bekerja keras untuk daerah dalam rangka meningkatkan optimalisasi, dan seluruh pendukung dan yang dapat memberikan support kepada kami ucapkan terima kasih setinggi-tingginya. Itu saya barangkali yang perlu kami sampaikan. Baik, terima kasih Pak Asisten. Terima kasih Pak Jufri. Ya, siap. Pagi hari ini. Baik, itulah perbincangan saya dengan Bapak Usman SH selaku Asisten Pemerintahan Bidang Kesra Kota Palu. Dan tentunya kita pemerintah Kota Palu sangat mengapresiasi ya apa program apa yang dilaksanakan oleh Bapak Asisten 1 untuk proyek perubahan tahun 2025. Tentunya berkolaborasi dengan lembaga non-pemerintah yang ada di pemerintahan Kota Palu. OPA bergerak bersama, pajak membangun negeri, PAD untuk masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.